Rismon mencoba playing victim mengadu ke Presiden Prabowo. Dia nggak mau masuk penjara. Lah. Rismon yang dulu kemana nih teman-teman? Yang begitu keras, begitu tegas, bicaranya begitu tinggi. Yakin seyakin-yakinnya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Lah, kok jadi melempem sekarang ya? Apakah keselamatan kita bersuara di pemerintahan Prabowo Subianto ini di apa ya? Dijamin nggak gitu? Harusnya kan kita ya Pak Prabowo Subianto ya harus ingat bahwa Pak Prabowo Subianto ini kan lahir dari sistem demokrasi, suara rakyat kan. Ya jaminlah itu Pak, rakyat bersuara. Dijamin bersuara, berpendapat itu dijamin bebas. Bebas berpendapat, bebas bersuara. Tapi halnya beda dengan kalian ini. Dengan yang dilakukan oleh Rismon CS, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, dan siapa lagi tuh orang-orang yang di sana ini. Yang kalian lakukan itu bukan berpendapat lagi, tetapi menuding, memfitnah. Nah itu, kalau masalah bersuara mah, berpendapat mah, aman-aman saja. Bukan dia ini sih ya. Ada pesan dari Pak Saud Situmorang, KPK ya. Sampai detik ini kita masih berharap Prabowo memperbaiki semua kerusakan yang terjadi, kerusakan ideologi. Ya. Bang Saud Situmorang. Kalau saya lanjutkan, kerusakan ideologi, kerusakan politik, kerusakan ekonomi, kerusakan nilai-nilai sosial. Iya, betul. Kerusakan budaya. Kerusakan ekonomi, politik, sosial, budaya. Ya, bagaimana kita antar agama juga disekat-sekat. Kita harus dituding banyak kerusakan dan meminta Presiden Prabowo memperbaiki kerusakan-kerusakan. Lah. Apanya yang rusak? Bukankah kalian sumber kerusakannya? Salah satunya kan dengan berusaha membuat gaduh tudingan-tudingan kalian terhadap ijazah Pak Jokowi, terhadap skripsinya Pak Jokowi, terhadap juga Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan keluarga Pak Jokowi yang terus tak lepas dari nyinyiran sentilan-sentilan kalian. Satu saudara-saudara, tanpa sekat identitas kita jangan mau diadu domba yang sana katanya FPI, HTI, hanya karena kita berbeda pandangan, nggak boleh gitu. Harus kita bersama-sama. Ternyata setelah saya kenal, ya bukan kenal ya, jumpa sekali Habib Rizik, orangnya nasionalis sejati loh. Apa? Habib Rizik disebut nasionalis sejati? Lah. Oh iya, lupa. Kemarin kan mungkin teman-teman sempat lihat videonya. Rismon ini mendatangi Habib Rizik dan Habib Rizik menyatakan perlindungan dukungannya terhadap Rismon ini. Apakah mungkin ini bagian dari balas budi? Karena Habib Rizik telah membelanya waktu itu sehingga Rismon ini memuji FPI, HTI, dan Rizik sebagai sosok yang nasionalis. Lah. Kita sama Republik ini. Iya. Mereka di framing bahwa begini begitu. Cuma caranya aja untuk Republik ini kita punya cara masing-masing. Itulah makanya kita harus bersatu Indonesia ini. Jangan mau lagi kita digiring-giring di politik identitas. Ya. Kita harus bersatu. Kita bersaudara di Indonesia ini. Yang lainnya sih sudah bersatu lah ya. Mayoritas kan masyarakat Indonesia itu udah pintar. Tinggal segelintir orang dan kalian yang bagian dari itu, sekelompok orang kecil itu, yang tentunya bikin resah, bikin gaduh negara ini. Makanya pantas, wajar saja kalau Pak Jokowi sudah habis kesabarannya dengan melaporkan orang-orang ini seperti Rismon, Roy Suryo, biar hukum yang berbicara terhadap kalian. Pembuktiannya itu adalah pembuktian negatif, yang artinya beban pembuktian itu dibebankan kepada mereka yang kami tanyakan tersebut. Bu Kurnia, kalau kita dengar-dengar selama ini kan, seharusnya beban pembuktian itu dibebankan kepada yang menuding, yang menuduh. Oh ini
sama Bu Kurnia yang dituduh yang harus membuktikan. Waduh, repot dong. Sangat mudah. Beliau menunjukkan sertifikat atau ijazah yang asli tersebut, lalu kami menunjukkan tanda-tanda ketidakaslian tersebut, dan beliau menunjukkan bahwa itu adalah asli. Hanya itu saja dan sesimpel itu, ya. Bu Kurnia ini paham hukum gak sih? Kok bisa-bisanya dia melemparkan pernyataan-pernyataan yang seperti ini? Entah logika dari mana lagi nih teman-teman. Cobalah sadar kau, Rismon. Itu loh, jangan buang-buang waktu. Kalau kau ahli forensik, cobalah kau ngelamar ke Polsek. Barangkali di Polsek ada penerimaan ahli forensik. Ya, Rismon Sianipar apa itu. Coba kau ngelamar itu. Kalau kau ahli forensik, coba kau ngelamar di Polsek. Mana tahu di Polsek itu ada pencuri motor atau handphone. Kau forensik lah itu. Sidik jarinya. Ya, janganlah kau begitu terus. Habisin waktu, bos. Ilmu kau umur kau tuh gak seberapa lagi. Rismon dihajar sama Bang Firdaus. Memang sebenarnya Rismon ini cocok juga seharusnya kan. Siapa tahu kan ada polsek setempat yang membutuhkan ahli forensik. Mending di sana aja dulu. Daripada sibuk mengurusi ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas itu diakui sama UGM. Tetapi kalian saja, Rismon ini dan kelompoknya saja yang tidak mau berhenti, nyerang, menuding, dan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini. Seperti yang kita lihat, belum selesai di kasus ijazah, kemudian mereka bergeser ke skripsinya Pak Jokowi. Tetapi penjelasan dari individu yang menyimpulkan bahwa dengan diraba, dirasakan ada cekungan terhadap atau atas lembar pengesahan skripsi tersebut, lalu disimpulkan ada merupakan produk dari headpress atau letterpress, itu merupakan kesimpulan yang sangat-sangat memalukan Pak Prabowo Subianto. Rismon bawa-bawa nama Presiden Prabowo lagi. Rismon ini, Dr. Tifa, Roy Suryo, semua apa-apa tidak dipercaya sama mereka. Bagaimana laboratorium forensik Mabes Polri menyimpulkan hanya dengan meraba, merasakan, lalu disimpulkan bahwa itu produk dari letterpress atau headpress. Ini memalukan Pak Prabowo Subianto, yang negara besar seperti kita, kesimpulan forensiknya hanya dengan meraba, merasakan ada cekungan. Pak Prabowo Subianto secepatnya ganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Itu solusi paling mendesak, sehingga diganti juga individu yang sangat memalukan tingkat dunia. Rismon ini dan kelompok-kelompok orang-orang ini jelas ini merupakan sakit hati yang tak kunjung sembuh ke Presiden ke-7 Pak Jokowi dan keluarganya. Bagaimana tidak? Berbagai apapun pernyataan-pernyataan dari instansi negara sesuai dengan permintaan mereka kemudian dikabulkan, tetap saja cari-cari alasan, mencoba memframing, mencoba menggunakan berbagai cara. Bagaimana cara membantah hasil dari penelitian instansi-instansi tersebut agar dibantah sama mereka. Tujuannya cuma satu, ya tidak dipercaya. Pokoknya yang benar itu adalah yang mereka suarakan, yang mereka klaim. Lah. Ini gimana logikanya ini? Rismon ini, Roy Suryo ini, Dr. Tifa ini, nggak habis pikir dah dengan tingkah-tingkah mereka. Cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. Dan saya tegaskan kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saudara Jokowi menang.
Yang ada adalah pertama di gugatan Bambang Trimulyono itu gugatan dicabut. Kalau gugatan dicabut nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kenapa? Karena Bambang Trinya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Lah. Ini Ahmad Khozinuddin lagi, teman-teman. Dia mengatakan tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi kan memang asli, ijazah Pak Jokowi itu asli. UGM saja mengklarifikasi dan mengakui kalau Pak Jokowi memang pernah kuliah di sana dan menamatkan diri di sana. Kalian saja yang terlalu sewot sama urusan orang, sama urusan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Jadi tidak harus atas putusan pengadilan baru kalian percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu asli atau bukannya. Toh yang mengeluarkan, pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut mengakui kalau itu Pak Jokowi memang alumni atau mantan mahasiswa mereka yang pernah kuliah di sana. Tapi bagi Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, semua ini tak berarti apa-apa di mata mereka, teman-teman. Itu. Gimana? Gimana menurut kalian, teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama mengenai Roy Suryo dan kelompoknya ini. Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.